Eh, Terima kasih ya buat Kak Erika yang selalu bercerita kepada adik-adiknya dengan ceria, dengan agresif dan semangat. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk kaum anak muda atas lagu pujian untuk Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati para anak muda di sini. Baik, sahabat, ini saya ambil judul Ibumu sarjana apa? Ada yang bisa jawab, ibumu sarjana apa? Apakah di antara ibu kita ada yang punya sarjana di sini? Ada? Ibumu sarjana apa? Di sisi lain belum mengatakan, ibumu sarjana apa? Baik, kita belajar bersama-sama ya. Jadi ibu itu mempunyai sarjana cukup banyak, ya, mempunyai pendidikan yang sangat banyak, dan pendidikan ini tidak bisa didapat oleh kaum bapak, ya. Jadi di sini ibu itu adalah master segala ilmu, ya. Bayangkan, master segala ilmu. Tak terbayang bukan menjadi ibu yang baik itu harus banyak belajar dan terus belajar, lifelong education. Jadi itu pendidikan sepanjang waktu. Jadi di sini ada 10 gelar ibu yang sudah didapatkan. Yang pertama itu, ibu harus belajar akuntansi. Ya, kalau ibu tidak belajar akuntansi di dalam rumah tangga mungkin tidak bisa dikendalikan. Belajar akuntansi itu agar bisa mengurus pendapatan keluarga dan mengelolanya untuk kebutuhan rumah tangga, tabungan, serta menata pemasukan dan pengeluaran yang seimbang. Jadi jangan ada anak-anak, mama pelit, atau ada bapaknya bilang, mama pelit. Ya, kalau tidak ada seorang ibu yang memanage keuangan di dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu tidak akan terjadi seperti yang kita duga. Yang kedua, ibu harus belajar tata boga. Saya tahu semua ibu-ibu di sini pintar memasak, ya. Karena kalau pintar memasak, suami akan lebih sayang dan tidak akan mau makan di luar sana. Percaya tidak? Percaya. Jadi semua ibu-ibu di sini, saya yakin dan percaya bisa memasak. Kalau tidak bisa memasak, keuangan pun akan boros. Beli matangnya, beli yang sudah dimasak, ya, makan di luar, ya, lalu anak mau makan tidak ada makanan di rumah lalu beli, ya, dan makan di luar bersama-sama. Itu adalah sesuatu pengeluaran yang sangat tidak terkendali. Makanya itulah fungsinya seorang ibu untuk mengelola keuangan. Itulah yang dia dapat ilmunya, itu ilmu akuntansi. Sekarang sudah dia dapat ilmu tata boga, ya. Kadang ada juga suami yang kepengen makan masakan istrinya, ya. Lalu kadang juga istri masak kesukaan suaminya. Kalau istri memasak kesukaan suaminya,
lalu disuruh makan. Betapa bahagianya suaminya itu karena istrinya dapat memasak apa yang dia suka oleh suaminya. Jadi kuncinya di situ, istri harus bisa memasak. Jadi ilmu ibu itu yang dia dapat adalah ilmu tata boga. Yang ketiga, ilmu keguruan. Bagaimana dengan ilmu keguruan? Ia harus menguasai ilmu yang diajarkan di sekolah dasar agar bisa mengajari anaknya bila kesulitan di dalam PR-nya. Saya masih ingat dulu ya, masih ingat ketika Kyle punya PR dan tidak bisa dia kerjakan. Lalu dia bilang, "Ma, ini bagaimana caranya, Ma? Mama bisa ngerti nggak?" Saya lihat memang saya bisa mengerti karena saya juga pernah sekolah dasar waktu itu. Saya ajarkan dan dia paham. Ya, jadi bukan hanya guru di sekolah aja yang bisa mengajarkan anak ya, tetapi ibu juga sebagai guru di rumah. Bahkan jauh lebih baik didikan ibu itu dibanding di sekolah. Ya, diajarkan anak-anak bagaimana sopan santun terhadap orang yang sudah tua, mengajarkan menghormati dan berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Hal-hal yang baik itulah ibu menjadi guru di rumah. Dan yang keempat, ibu harus belajar agama. Ya, ini sangat penting sekali. Ibu harus belajar agama. Karena ibulah yang pertama kali mengenalkan anak pada Allah, kepada Tuhan. Ya. Membangun akhlak yang luhur serta iman yang kokoh. Ya. Jadi seorang ibu harus memberikan wedangan-wedangan yang kuat agar anak itu bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga imannya pun akan menjadi kokoh. Ya, itu ibu sudah mendapatkan ilmu tentang agama. Dan yang kelima, ibu harus belajar ilmu gizi. Ya, seorang ibu tahu gizi apa yang akan diberikan kepada anak-anak maupun kepada suaminya. Ya, jadi gizi itu harus ada di dalam tubuh anak-anak sehingga anak itu akan bertumbuh dengan baik. Karena apa? Seorang ibu memberikan gizi yang terbaik kepada anak-anak kita maupun kepada suami kita, sehingga rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Ibu harus belajar farmasi. Belajar farmasi bagaimana? Nah, jika seorang anak sakit, ya, tentu siapa yang bertindak duluan? Seorang ibu. Bapaknya nggak mungkin duluan. Sakit apa kau deh? Nggak mungkin. Pasti seorang ibu yang respon dengan baik terhadap anaknya yang sedang sakit. Dan ibunya pun pasti memperhatikan kondisi-kondisi anak-anaknya. Jika dilihat anaknya kondisinya sepertinya beda dengan yang lainnya, pasti ditanya, "Adek sakit? Atau kakak sakit? Atau abang sakit? Sakit apa?" Nah, jika dilihat sakitnya tidak bisa dipertahankan, pasti dibawa ke rumah sakit. Jadi ibu yang duluan yang melakukan respek terhadap anak yang sakit dan juga terhadap suami. Nah, yang kedelapan, ibu harus belajar ilmu kesehatan. Jadi
Kesehatan itu maksudnya ibu harus memberikan makanan yang sehat, ya, tidak membiarkan anak-anaknya jajan sembarangan, ya. Sekarang banyak modus, ya, banyak modus sekarang. Ada banyak cara orang-orang melakukan kejahatan dengan cara menggunakan makanan. Ya, saya tahu ibu-ibu di sini dan bapak-bapak dan semua yang ada di sini sudah pernah dengar kalau ada sebuah permen, ya, dimasukkan sebuah apa segala itu, sehingga jika anak tersebut memakan permen itu maka terjadi anak itu menjadi pusing dan akhirnya pingsan. Nah, itu sebabnya fungsi seorang ibu untuk menjaga anak-anaknya, memberikan makanan yang sehat dan tidak memberikan jajan sembarang di luar sana. Jika anaknya sekolah, ibu harus membawa bekal ke sekolah, dan makanan itu jauh lebih sehat, jauh lebih baik dibanding jajanan yang ada di sekolah, ya, anak-anak, ya. Ibu harus belajar psikologi agar bisa berkomunikasi dengan baik. Jika anaknya jauh dari ibu, mungkin karena tugas, ya, mungkin dia kuliah di luar Jakarta atau di mana, dia telepon, apa kabarmu anakku, ya, bagaimana kuliahmu, pasti ibu duluan yang melakukan hal itu, saya percaya. Bagaimana kuliahmu, bagus? Bagaimana kau sehat? Kapan kau selesaikan kuliahmu? Dan banyak-banyak pertanyaan yang membangun anak tersebut. Ibu juga bisa cari uang. Bayangkan, ibu mengurus anak, mengurus suami, mengurus makanan, mengurus kesehatan, mengurus dan sebagainya. Bahkan mencari uang pun dapat dia lakukan. Bayangkan, apakah bapak-bapak bisa melakukan hal itu? Tengah malam pun ibu itu pergi keluar untuk apa? Mencari uang untuk kebutuhan hidup di dalam rumah tangganya, untuk membayar pendidikan, untuk membayar bila mana ada yang sakit di rumah sakit dan sebagainya. Rasa lelah, rasa sakit, dia tidak peduli. Yang ada dalam pikirannya, saya harus cari uang untuk kebutuhan hidup di dalam rumah tangga saya. Ibu yang baik tidak mau apa? Maaf kata, ya, pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana. Dia tidak akan mau tuh. Dia akan berjuang terus untuk mencari, untuk mencapai apa yang dia inginkan. Karena apa? Dia akan percaya. Dia banyak doa. Bila banyak doa dan doa yang sungguh-sungguh, ibu itu akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Hai anak-anakku, jika ibumu sudah mengurus engkau mulai dari lahir, engkau bertumbuh, diberikan pendidikan sehingga kau mencapai gelar sarjana dan engkau mendapatkan pekerjaan yang baik. Suatu ketika, jangan pernah engkau mempunyai pikiran karena pengaruh-pengaruh dari luar, karena engkau sukses, ya, ibumu dijadikan pembantu di rumah. Apakah kau layak melakukan hal itu kepada ibumu? Anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, apapun yang terjadi, karena dia sangat mengasihi orang tuanya, mengasihi ibunya, dia akan berbakti kepada ibunya sampai pada akhir hidupnya. Ada sebuah cerita di negara Jepang, ya, di negara Jepang, kalau ada orang tua yang sangat menyusahkan di dalam rumah tangga mereka,
orang tua ini dibuang, ya, dibuang. Jadi ada seorang bapak, dia punya orang tua sudah sakit, sangat merepotkan, ya, ke kamar mandi nggak bisa, ya, mandi nggak bisa, makan mesti disuapin. Jadi anak ini sungguh merepotkan, repot katanya gitu. Akhirnya digendonglah mamanya ini, digendong belakang, lalu berlari dibawa sampai ke hutan. Sampai ke hutan mamanya ini dibawa. Di dalam perjalanan mamanya ini apa? Mengambil setiap ranting pohon yang dia lalui, diambil dan dibuang. Setiap jarak diambil, dibuang, diambil. Ranting-ranting itu diambil terus dibuang, sampai berhenti anak itu di situ, di tengah hutan. Ya, mungkin banyak binatang buas di sana. Ibu di sini aja. Ibu selalu merepotkan saya. Ibu tidak bisa mandi sendiri, ibu tidak bisa makan sendiri, ibu tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Saya sungguh sangat repot. Lebih baik ibu di sini saja. Apa jawab ibu itu? Ibu itu diam saja. Sekarang saya mau pulang ke rumah. Ibu di sini saja, jangan ikuti saya. Ketika anaknya ini berbalik pulang, ibu itu mengatakan apa? Nak, jika engkau mau pulang ke rumah, lihatlah ranting-ranting yang sudah kutaruh sepanjang jalan, supaya engkau tidak tersesat sampai di rumah. Karena ketika mamanya ini, ibunya ini dibawa ke hutan dalam keadaan gelap. Nah, begitu ibu itu mengatakan, hatinya sepertinya ada perubahan, terjadi sesuatu yang membuat anak itu kebingungan. Ibu bilang apa? Nah, jika engkau pulang, ikutilah ranting-ranting yang sudah saya jatuhkan sepanjang jalan, supaya engkau tidak tersesat. Dengan hati agak ragu, dia jawab apa? Baik Bu, saya pulang. Ketika dia membalikkan tubuhnya mau pulang, nah, aku sangat mencintaimu, aku sangat menyayangimu. Ketika didengar itu, anaknya itu seluruh tubuhnya sepertinya bergetar, ya. Kata-kata yang mengubah hidupnya, kata-kata yang membuat apa yang dia perbuat selama ini adalah salah. Setelah didengar kata-kata itu, histeris mengubah pola pikirnya. Dia langsung berbalikkan tubuhnya menghadap ke ibunya. Ibu, maafkan saya. Ampuni aku, Ibu. Aku sudah banyak salah, aku sudah banyak dosa. Kemudian anak itu menggendong kembali ibunya. Digendong dengan semangat terus sampai ke rumah. Tiba di rumah dengan selamat. Ibunya diurus dengan baik, ya, dimandiin, ya, dibawa ke kamar mandi, disuapin, diganti bajunya, disisir rambutnya. Dia lakukan dengan terbaik terhadap ibunya. Beberapa bulan kemudian ibunya itu meninggal. Ketika ibunya meninggal, prosesi pemakaman dia lakukan dengan yang terbaik. Dia lakukan dengan yang terbaik karena apa? Selama ini dia sudah melakukan kesalahan terhadap ibunya. Jadi seorang ibu, berapa besar pun kesalahan anak itu, berapa besar pun akhlak anak itu, seorang ibu masih tetap menyayanginya. Jadi ada satu kalimat yang orang muda atau untuk kita semua di sini, ya, akhlak anak terhadap orang tua
Jadi berbaktilah kepada ibu kita yang sudah berjuang, bayangkan, mengurus segala-galanya, bahkan mencari uang pun dia lakukan demi keluarganya. Kita bersyukur punya ibu yang kuat, ya, punya ibu yang strong, punya ibu yang selalu menjaga dan mengatakan, di mana kamu? Di rumah nggak ada. Misalnya adanya, adik kok nggak ada di rumah? Ada di mana? Terkadang kalau abangnya bilang, ah mama nih udah gede juga, biar aja sih, nanti juga pulang sendiri, ya kan? Ya. Namanya seorang ibu, apapun kondisinya, bagaimanapun, tetap merespon dengan baik situasi di rumah. Jadi berbahagialah kalian semua memiliki ibu yang baik, memiliki ibu yang kuat. Saya ingin memang kita sebagai anak atau sebagai apapun itu tidak bisa memberikan yang terbaik, tidak bisa membahagiakan orang tua atau ibu kita dengan benda, dengan apapun itu, apa dengan harta. Tapi dengan kata-kata kepada ibu kita itu jauh lebih baik dari emas, perak dan sebagainya. Kita memberikan kata-kata yang menyemangati ibu kita itu jauh lebih baik nilainya. Jadi wahai, marilah kita menghormati ibu kita, menyayangi ibu kita, ya, berbakti kepada ibu kita, supaya kita juga akan diberkati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan siang ini.